Sore hari, sekitar pukul 3, barulah Prasojo bisa mendapatkan pinjaman mobil dari salah seorang temannya. Nimas dan Kinasih sudah menunggunya di depan pintu rumah saat Prasojo tiba. Perempuan itu menangis histeris di pelukan sang suami. Beberapa orang tetangga pun keluar dari rumah mereka dan mencoba untuk menghibur Nimas. Setelah Nimas berhasil menguasai dirinya, mereka pun bergegas menuju ke Karanganom. Semenjak dari rumah, Nimas tak banyak bicara. Wajahnya sembab dan matanya membengkak karena terlalu lama menangis. Kinasih yang tampak kebingungan hanya duduk meringkuk di pangkuan sang ibu. Prasojo tak tega menanyai sang istri tentang kronologis kecelakaan itu secara mendetail. Ia memilih untuk membiarkan Nimas beristirahat untuk memulihkan mentalnya. Mayang adalah satu-satunya saudara kandung yang Nimas miliki. Hubungan mereka sangat dekat. Ibu mereka sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sementara ayah mereka sudah menghilang entah kemana semenjak mereka masih kecil. Hati Nimas terasa pedih karena kini kakak satu-satunya pun meninggalkannya ke alam baka. Ia masih teringat akan percakapannya dengan Mayang beberapa saat setelah ibu mereka meninggal. "Nini," ujar Mayang saat itu. Ia memang selalu memanggil adik kesayangannya dengan sebutan Nini. "Bila nanti aku meninggal terlebih dulu, tolong jaga dan perlakukan anak-anakku seperti anak kandungmu sendiri. Begitu pula bila kau yang pergi terlebih dahulu, aku akan merawat dan membesarkan anak-anakmu seperti darah dagingku sendiri." Saat itu Nimas hanya mengangguk dan memeluk sang kakak dalam isakan tangis. Ternyata inilah saatnya Nimas harus menepati perjanjian mereka dulu. Ajeng tak punya orang tua lagi. Nimas dan Prasojo lah yang kini akan menjadi kedua orang tuanya. Tiba-tiba Nimas menyadari akan sesuatu. Ia yang semula duduk menggelosor sambil memejamkan mata, kini mendadak tegak dan membuka matanya. Prasojo melirik sekilas kepadanya. "Ada apa, Jeng?" tanyanya. "Mas, kalau kita mengasuh Ajeng, lalu bagaimana dengan Mbah Alit? Selama ini kan beliau tinggal bersama Mbak Mayang dan Mas Sugeng. Masa kita harus merawat beliau juga?" gumam Nimas lirih. "Oh, mungkin beliau masih punya sanak saudara di kampungnya, Jeng. Tapi apakah kita tega memisahkan beliau dengan cucu satu-satunya dari anak satu-satunya juga yang sudah meninggal?" Nimas seperti tertampar rasanya. Betul kata Prasojo. Mayang pernah mengatakan bahwa saudara kandung Sugeng yang lain telah meninggal. Ia adalah anak Mbah Alit satu-satunya yang masih hidup. Meski hari ini pun ia sudah meninggal. Seingat Nimas, Mayang pun tak pernah menyinggung satupun nama dari kerabat suaminya. Lalu, kemana ia akan menyerahkan Mbah Alit? Apakah ia akan sampai hati memisahkan Mbah Alit dengan Ajeng? Ia bukannya tak ingin merawat Mbah Alit. Namun,
Keadaan ekonomi mereka yang kembang kempis tak memungkinkan untuk itu. Prasojo baru saja mengalami kehilangan pekerjaannya karena pandemi. Atas kemurahan hati seorang paman dari teman sekolahnya dulu, kini ia dipercaya sebagai mandor di sebuah proyek pembangunan perumahan. Gaji yang diterimanya pun tak seberapa. Terlebih karena Prasojo baru saja bekerja di sana sekitar 3 bulan yang lalu. Lalu bagaimana caranya untuk menghidupi keluarga mereka bila ditambah dengan Ajeng dan Mbah Alit? Perasaan Nimas bercampur antara sedih, gelisah, dan kebingungan. Air matanya kembali merebak. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan jatuhnya air mata yang sudah mengenangi pelupuk matanya. Nimas menunduk, mencium puncak kepala Kinasih yang terlelap dalam dekapannya. Ia bersyukur masih bisa merawat dan mengasuh putri mereka hingga hari ini. Mbak Mayang tak seberuntung diriku, desahnya dalam hati. Mereka beristirahat sejenak di sebuah rumah makan. Prasojo memaksa sang istri untuk mengisi perutnya. Banyak yang harus kita lakukan, Jeng. Lebih baik kita makan yang cukup. Aku tak ingin kita semua sakit dan ambruk. Ingat, Ajeng dan Kina membutuhkan kita. Nimas mengangguk setuju. Meski sama sekali tak bisa menikmati makanannya, ia tetap memaksakan diri untuk mengunyah dan menelannya. Sementara pikirannya melayang kemana-mana. Untunglah kali ini Kina tak rewel. Prasojo mengajak sang putri bermain, sementara Nimas menyelesaikan makannya. Air mata Nimas kembali luruh saat teringat Ajeng. Apakah bocah itu mau makan? Mengingat Ajeng yang sangat pemalu dan sulit untuk didekati oleh orang asing. Nimas merasa tenggorokannya seperti tersumbat. Ia segera bangkit menuju meja tempat makanan diletakkan dan meminta pelayan untuk membungkuskan telur dadar dan mihun kesukaan Ajeng. Selesai makan, mereka menyempatkan diri untuk salat maghrib di sebuah musola kecil di sebelah bangunan rumah makan tersebut. Sekitar pukul 8 malam, barulah mereka tiba di Polsek Karanganom. Nimas menyerahkan Kinasih kepada sang suami. Lalu ia berlari mencari-cari sosok Ajeng. Seorang poluan membawa gadis kecil itu ke ruang tunggu. Ajeng tampak letih dan mengantuk. Ia memakai rok bermotif bunga-bunga kecil dan bersendal jepit berwarna pink. Rok dan sandal itu tampak sedikit kebesaran. Nimas segera menghambur dan memeluknya. Mata Ajeng tampak berbinar saat memandangi seseorang yang telah dikenalnya. Nimas menangis penuh rasa haru. Ajeng tadi dititipkan di rumah salah satu anggota polisi yang tinggal di asrama belakang polsek. Istrinya yang memandikan dan memberi pakaian milik anak mereka untuk Ajeng. Katanya Ajeng juga sudah makan di sana. Ujar poluan itu dengan ramah. Tolong sampaikan ucapan terima kasih kami kepada mereka atas bantuannya untuk keponakan saya, Bu.
ucap Nimas terbata-bata. Poluan itu tersenyum mengangguk sembari mengelus rambut Ajeng. Kami ikut prihatin, Bu. Jaga dia ya, Bu. Ajeng anak yang sangat manis, ujarnya. Nimas mengangguk pelan. Poluan itu pun berlalu. Seorang anggota polisi lain yang bertubuh tinggi besar menghampiri Nimas dan Prasojo. Kami ingin meminta keterangan Bapak dan Ibu sebentar mengenai Bu Mayang dan Pak Sugeng. Setelah ini, nanti akan kami antar ke rumah sakit untuk proses identifikasi dan penjemputan jenazah, ujarnya sembari mengajak mereka ke sebuah ruangan tertutup. Hampir pukul 10 malam, saat mereka tiba di rumah sakit Bakti Husada dengan diantar oleh 2 orang anggota polisi. Selesai urusan di rumah sakit itu, jenazah Mayang dan Sugeng pun siap diantar menuju ke Dukuh Gondang Manis. Mobil pengantar jenazah itu beriringan mengikuti mobil yang Prasojo kendarai. Dari kaca spion di atasnya, Nimas melirik Ajeng yang berbaring membujur di kursi tengah mobil itu. Nimas memang sudah menyiapkan selimut dan bantal yang dibawanya dari rumah. Ajeng tampak terlelap memeluk sebuah boneka panda milik Kinasih. Apakah menurut Mas, saat kita tiba nanti akan ada tetangga mereka yang menyambut? Tanya Nimas membuka percakapan. Ya, semoga saja. Polisi tadi kan berkata bahwa mereka sudah menghubungi salah seorang tetangga Mak Mayang yang nomornya tersimpan di ponselnya. Semoga saja tetangga itu sudah mengabari semua warga di sana, jawab Prasojo. Sejujurnya, banyak hal yang ingin Nimas bahas dengan sang suami. Menyangkut teka-teki kemana tujuan kakak dan iparnya melewati hutan Karang Anom, dan bagaimana caranya Ajeng bisa selamat dari kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Sementara bocah itu tak terluka parah, kecuali hanya sebuah luka lecet di lutut kanannya. Namun, Nimas terlalu letih untuk merangkai kalimat. Otaknya tak mampu lagi berpikir. Mereka meninggalkan jalan beraspal dan mulai menyusuri jalan tanah berkerikil sejauh 3 kilometer. Debu mengepul di belakang mobil mereka. Nimas melirik jam digital di dashboard mobil. Hampir pukul 12 malam. Rumah-rumah yang mereka lewati tampak sepi dan tertutup rapat. Warga Gondang Manis telah terlelap dalam buaian mimpi. Nimas terus berdoa, semoga masih ada tetangga sang kakak yang mau berbaik hati menantikan kedatangan jenazah kedua warga mereka. Jarak menuju rumah Mayang dan Sugeng semakin dekat. Nimas mendesah lega dan mengucap syukur saat melihat sekumpulan orang menunggu di depan rumah itu. Ia menghitung dalam hati. Paling tidak ada sekitar 15 orang. Itu sudah lebih dari cukup. Mata Nimas mencari-cari sosok Mbah Alit. Di ambang pintu, tatapannya terkunci pada tubuh mungil setengah bungkuk milik perempuan sepuh itu. Mbah Alit menatap berkaca-kaca ke arah mobil berisi jenazah anak dan menantunya.
Tak ada jeritan atau teriakan histeris. Hanya jemari tuanya yang gemetar mencengkeram birai pintu. Perempuan sepuh itu memang menderita tunawicara. Kebisuan Mbah Alit serasa mengoyak perasaan Nimas. Sembari menggendong Kinasih, ia bergegas menghampiri dan memeluk Mbah Alit.